masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau dulu jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, ternyata sudah ada loh orang-orang yang lebih dulu sampai ke Nusantara. Orang-orang ini adalah para pedagang yang berasal dari India dan Tiongkok. Melalui jalur perdagangan mereka lah agama Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia. Menurut para sejarawan, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat Nusantara berperan aktif, dan yang kedua, masyarakat Nusantara berperan pasif. Masyarakat Nusantara yang berperan pasif. Jadi, orang India dan Tiongkok yang datang ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal yang ada di Nusantara. Dari dua cara tersebut, kemudian muncullah 4 teori yang menjelaskan mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 3 teori menempatkan masyarakat Indonesia sebagai pihak yang berperan pasif, dan 1 teori lainnya menempatkan masyarakat Nusantara sebagai pihak yang berperan aktif. Teori tersebut adalah teori arus balik, teori Waisya, teori kesatria, dan yang terakhir ada teori Brahmana. Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu mengenai teorinya. Yang pertama, yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh Frederick David Kenbosch. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar di Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum pelajar yang ada di Nusantara untuk belajar dan berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari dari India. Mereka menyebarkan agama tersebut sebagai pemuka agama dan pendeta. Yang kedua adalah teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.G. Krum. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Yang ketiga adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Burke, Mokerich, dan Munz. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu ketika di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah, mereka melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Kemudian, lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu-Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, yang keempat ini adalah teori Brahmana. Ini teori yang terakhir ya teman-teman. Jadi, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Loor. Ia menyatakan bahwa para kaum Brahmana itu diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha untuk raja dan rakyatnya yang ada di Nusantara. Kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada saat itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha juga meninggalkan berbagai macam bentuk candi.
Kamu pasti tahu kan Candi Prambanan? Nah, itu adalah salah satu peninggalan agama Hindu. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana proses serta teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ya, bangsa India dan Tiongkok berperan besar terhadap proses tersebut. Selain membawa dan menyebarkan kepercayaan, mereka juga menghasilkan peninggalan seperti nama, kata, dan simbol-simbol yang tanpa disadari sering kita jumpai. Itu tadi kita telah belajar mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman, dan semangat belajar. See you!